Perkenalkan, saya Mutiara Samratul Arafah, berasal dari Kabupaten Cianjur, mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azami Cianjur. Di sini saya akan mereview dua materi. Yang pertama, saya ambil dari buku yang berjudul Leadership in Action karangan Bapak Muhammad Toha SAG MPDI. Yang kedua, yaitu materi selama pembelajaran satu semester mata kuliah Kapitra Selekta Pendidikan. Sebelum dilanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, kita akan mereview pembelajaran Kapitra Selekta selama satu semester. Menurut Suyanto dan Jihad yang diterbitkan pada tahun 2013, Kapitra Selekta ini merupakan istilah yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu Kapitra Selekta, yang merupakan pembahasan-pembahasan pokok yang dipilih. Di dalam dunia pendidikan, Kapitra Selekta ini merupakan mata kuliah yang mengkaji berbagai isu, kebijakan, serta permasalahan-permasalahan pendidikan yang bersifat aktual dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk memperluas wawasan mahasiswa dalam memahami perubahan sistem pendidikan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan. Oleh karena itu, Kapitra Selekta ini tidak hanya memberikan teori pendidikan saja, tetapi menganalisis praktik-praktik pendidikan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan ambil judul tentang pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Menurut Mulyasa yang diterbitkan pada tahun 2021, pendidikan tradisional merupakan model pembelajaran yang berpusat pada guru, teacher-centered learning. Guru di sana berperan sebagai sumber utama ilmu pengetahuan, sedangkan peserta didik lebih banyak menerima informasi melalui metode hafalan dan metode ceramah. Penilaian yang ada dalam pendidikan tradisional ini menitik beratkan pada hasil belajar, yaitu hasil ujian. Sebaliknya, pendidikan modern ini itu menggunakan metode atau menggunakan pendekatan student-centered learning, yaitu guru menempatkan peserta didik itu sebagai subjek yang aktif dalam memperoleh pengetahuan. Guru di sana berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif dengan berbagai metode-metode seperti metode diskusi, proyek, eksperimen, dan pemecahan masalah. Model pendidikan modern juga lebih menekankan terhadap pengembangan karakter dan kompetensi abad ke-21 dibandingkan sekedar penyampaian atau penguasaan materi saja. Baik, selanjutnya kita akan mereview buku yang berjudul Leadership in Action karangan Bapak Muhammad Toha SAG MPDI. Oke teman-teman, di sini Bapak Muhammad Toha telah menuliskan beberapa materi yang sangat penting bagi kita semua yang berjudul Leadership in Action, yang mana isi dari sebuah buku ini yaitu menjelaskan tentang pola kepemimpinan, yang mana di dalamnya spektrumnya itu dibatasi oleh 4 aspek yang sangat penting dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama ada personal vision, yang kedua self skill, yang ketiga people skill, yang keempat persuasion skill. Jika 4 aspek ini kita pakai dalam sebuah kepemimpinan, dalam sebuah organisasi, maka akan terjadi sesuatu yang hebat yang bisa mengubah organisasi tersebut menjadi organisasi yang lebih hebat lagi. Karena apa? Karena kita memakai 4 aspek ini dalam kepemimpinan tersebut. Baik teman-teman, aspek yang pertama yaitu ada personal vision. Jika diartikan secara sederhana, itu berarti seseorang yang memiliki visi, seseorang yang memiliki impian. Impian itu kan cahaya ya. Nah, personal vision ini impian atau gambaran yang jelas tentang arah, tujuan, atau dampak yang ingin dia ciptakan, yang ingin si pemimpin ini ciptakan. Vision
visi ini itu menjadi kompas dalam setiap keputusan atau tindakan, sehingga si pemimpin ini tidak akan kehilangan arah ketika dalam mengatur sebuah organisasi. Karena apa? Karena tadi, jadi si pemimpin ini itu telah menentukan visi-visinya. Oh, ini tahun ini menjadi ini, tahun ini menjadi ini. Jadi memiliki impian untuk masa depan. Oleh karena itu, si pemimpin harus memiliki personal vision ini. Karena apa? Karena itu menentukan masa depan sebuah organisasi tersebut. Selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki self skill. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu harus mampu memimpin dirinya terlebih dahulu sebelum memimpin orang lain. Kepemimpinan seperti disiplin, mengelola emosi, bertanggung jawab, terus belajar, serta menjaga konsistensi itu menjadi fondasi awal. Agar apa? Agar orang lain itu percaya dan bisa mengikuti kepemimpinannya. Di sisi lain, seorang pemimpin juga butuh people skill, yaitu kemampuan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain melalui komunikasi yang efektif, empati, kolaborasi, serta mampu menyelesaikan konflik. Kepemimpinan itu tidak hanya tentang memberi arahan saja, tetapi mampu memahami, memberdayakan, dan bagaimana caranya dia bisa mengembangkan potensi anggota-anggotanya. Nah, yang terakhir, seorang pemimpin itu harus memiliki persuasion skill, yaitu kemampuan mengajak dan mempengaruhi orang lain. Jika si pemimpin tidak memiliki skill ini, nah ketika dalam suatu organisasi dia bakalan kesulitan untuk mengajak orang lain, untuk mengajak diskusi ataupun dengan hal-hal yang lainnya. Karena apa? Karena dia belum memberikan kepercayaan orang lain terhadap dirinya gitu. Maka dari itu setiap pemimpin harus memiliki skill ini. Supaya apa? Supaya dia mudah mengajak dan mempengaruhi orang lain. Nah, supaya dia mudah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, supaya dia mudah dalam diskusi dan hal-hal yang lainnya. Namun, poin inti dari skill ini itu yaitu si pemimpin itu harus bisa menonjolkan kelebihan-kelebihannya tanpa harus menutupi kekurangan-kekurangannya. Jadi si pemimpin ini itu harus bisa menonjolkan kelebihan-kelebihan yang ia punya tanpa harus menutupi kekurangannya. Karena apa? Karena kekurangan tersebut akan tertutupi tersendiri oleh kelebihan-kelebihan yang si pemimpin itu miliki. Nah, kenapa ini penting? Karena itu akan menjadi tolak ukur si anggota-anggota yang lainnya. Si anggota tersebut akan melihat si pemimpinnya. Jadi gimana caranya pemimpin ini itu harus menjadi teladan terlebih dahulu buat si anggota-anggotanya. Supaya apa? Supaya anggotanya juga mengikuti ke si pemimpin tersebut. Nah, untuk review materi tentang buku Leadership in Action ini, jadi seorang pemimpin sejati ini itu pasti mewujudkan impian-impiannya, visi-visinya yang ia telah rancang dari awal gitu. Jadi semua hal yang telah rancang dia dari awal, dia pasti akan mewujudkannya. Karena apa? Karena dia telah memiliki 4 aspek yang telah ia pelajari, yang telah ia perdalami. Nah, oleh sebab itu, organisasi yang dipimpin oleh orang yang memiliki aspek tersebut, yang 4 ini, maka organisasi tersebut akan menjadi organisasi yang lebih baik lagi. Nah, itulah review materi mata kuliah Kapitalis Rekta Pendidikan dengan judul Pendidikan Tradisional dan Pendidikan Modern. Barangkali dari teman-teman semua ada yang mau masukan atau kritikan atau sanggahan, boleh ditulis saja di kolom komentar. Dan saya Mutiara Samratul Arafah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.